Jual beli vonis, 29 hakim menerima suap 107 miliar rupiah. Sebanyak 29 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu 13 tahun, sejak 2011 hingga 2024. Data tersebut merupakan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, ICW, yang menemukan bahwa 29 hakim tersebut diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan. Berdasarkan pemantauan ICW, sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan. Nilai suap mencapai Rp107.999.281.345 lewat keterangan resmi ICW, Rabu, 16 April 2025. Kini pada awal 2025, Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan 4 hakim sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil, CPO. Keempat hakim tersebut adalah Agam Syarif Baharuddin, ASB, dan Ali Muhtarom, AM, yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, PN, Pusat, serta Hakim PN Jakarta Selatan, Juyamto, DJU. Lalu ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, MEN, yang memberikan suap kepada Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Juyamto. ICW menilai, perlu adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal di Mahkamah Agung, MA. Penetapan tersangka suap menunjukkan bahaya mafia peradilan. Praktik jual beli vonis untuk merekayasa putusan berada pada kondisi kronis, tulis ICW. ICW juga mendesak MA untuk memandang mafia peradilan sebagai masalah laten yang harus segera diberantas. MA harus memetakan potensi korupsi di lembaga pengadilan dengan menggandeng Komisi Yudisial, KY, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan elemen masyarakat sipil. Anggota Komisi 3 DRP Hinca Panjaitan mengatakan, 4 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO menandakan banyaknya hakim yang mempunyai naluri berdagang. Pada realitasnya, banyak hakim yang berkompromi dengan naluri dagang. Akhirnya, keadilan jadi komoditas, seolah bisa dijual dan dibeli. Menurut saya, suap terjadi karena pelaku melihat manfaat ekonomi yang melebihi risiko, ujar Hinca lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 15 April 2025. Hinca mengatakan, suap terhadap hakim dapat disebabkan 2 hal, yakni kekosongan moralitas atau longgarnya pengawasan. Di samping itu, ia juga menanggapi wacana dinaikannya gaji hakim untuk mencegah terjadinya praktik suap. Menurutnya, praktik suap tetap dapat terjadi di lingkungan peradilan dengan caranya tersendiri. Maka godaan suap akan tetap menemukan jalannya. Kita bisa menambah angka pendapatan setinggi langit, tetapi bila peluang lolos dari hukuman lebih menggoda, akhirnya transaksi hitam menjadi pilihan rasional, ujar politikus Partai Demokrat itu. Sebelumnya Mahkamah Agung mengatakan, kenaikan gaji hakim membuat para penegak hukum itu tidak punya lagi alasan untuk menjatuhkan vonis yang sembrono atau neko-neko. Hal ini disampaikan oleh juru bicara MA, Hakim Agung Yanto, saat ditanya mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menaikkan gaji hakim. Dengan gaji yang memadai, kalau dulu neko-neko, harusnya kan, setelah naik gaji, enggak lagi neko-neko, kan gitu, ujar Yanto, Sabtu, 12 April 2025. Yanto menegaskan, seorang hakim terikat dengan kode etik saat menjalankan tugasnya. Besar kecilnya gaji tidak menjadi alasan bagi hakim untuk menerima suap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.